Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faqala azza min qail fi muhkami kitabihi wa huwa asdaqul qailin wa'lamu anna fikum Rasulullah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Para habaib yang kita hormatin, yang kita muliain, para kiai, para alim ulama, para asatid, para orang tua, para sesepuh semuanya yang hadir di sini, minta maaf namanya nggak bisa saya sebutin satu persatu. Wabil khusus Al-Mukarram, Al-Muhtaram yang baru menyampaikan tausiah bersama di hadapan kita tadi, saya nyimak dari dalam, Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam sehat afiat dan insyaallah sampai ke tempat acara berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa keluarga besar almarhum Al-Habib Hashim bin Ubaidillah Al-Bahar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan semuanya, keluarganya, anak-anaknya yang terus meneruskan perjuangan beliau. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meneruskan bakti kepada orang tua, bakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kalau boleh pilih sih saya nggak mau ceramah sebenarnya. Kalau boleh pilih, lebih enak nyimak. Dan juga udah agak malam nih, jadi saya insya Allah nggak bakal lama-lama. Kita beberapa waktu ke belakang nih hadir beberapa banyak peringatan acara maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Banyak banget kita dengar tentang sifat-sifat mulia Rasulullah, kebesaran Rasulullah, indahnya ajaran Rasulullah, dan juga berbagai macam keistimewaan yang sangat banyak. Nah, dalam kesempatan kali ini kita mau melihat orang-orang di sekitar Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita aja umatnya dapat keberkahan, kecepretan rahmat dari Allah sebab beliau, apalagi orang-orang di sekitar Rasulullah yang kita perlu kenang. Kadang-kadang kita kurang kenal, walaupun kita tidak wajib mengenal beliau-beliau, tapi kalau orang cinta sama Nabi Muhammad, sekagaknya dia sedikit banyak tahu siapa orang-orang yang punya peran penting di balik kehidupan Rasulullah SAW. Dan ini nggak bisa panjang-panjang karena kalau mau disebutin banyak. Kita ambil satu aja, kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah saya yakin pada tahu ya siapa kakeknya Rasulullah. Abdul Muttalib itu julukannya sebenarnya. Namanya siapa? Nah, kan penting gak kira-kira dibahas? Penting. Kita udah maulid bertahun-tahun, nama kakeknya kagak tahu. Ini diam bingung apa lapar ini? Jadi siapa nama kakeknya Rasulullah SAW? Kalau orang-orang tua kita dulu tuh suka pada baca Maulid Barzanji tuh. Sekarang udah langka orang baca Barzanji ya. Di situ ada tuh namanya. Di situ disebut wasmuhu Syaibatul Hamdi. Humidat khisaluhu saniyah. Tuh namanya di situ ada. Tempo-tempo kita apal tuh Maulid tapi namanya kita kagak ngeh di situ ada. Siapa nama kakeknya Rasulullah? Namanya Syaibatul Hamd. Kok bisa disebut Abdul Muttalib? Nih biar kita ngerti, biar maulid kita pulang bawa oleh-oleh yang banyak. Syaibah artinya uban. Al-Hamd artinya pujian, uban yang terpuji. Subhanallah. Nama cucunya Muhammad. Atau di Taurat disebut Ahmad. Hari kiamat
bakal dapat maqam Mahmud. Dan nanti di hari kiamat bakal pegang liwaul hamd. Dan nama kakeknya Syaibatul Hamd. Sampai sini nyambung apa kagak? Skenario Allah begitu indah. Semuanya dikasih akar kata yang sama. Hamd, pujian. Nah, namanya Syaibatul Hamd karena waktu lahir ada ubannya beliau. Orok ubanan. Kira-kira itu umum apa kagak? Kagak umum, tapi ini kelebihan. Ubannya bukan sembarang uban, mengkrelep kayak keluar cahaya, sampai orang kalau ngelihat itu terpana amat tuh. Ya Allah, ini uban terang amat. Dipuji-puji orang, akhirnya dinamain Syaibatul Hamd. Uban yang penuh dengan pujian. Kalau versi Barzanji, humidat khisaluhus saniyah. Karena emang sifat-sifatnya juga terpuji beliau. Nah, tuh pertama namanya. Yang kedua, lahirnya di mana ini kakeknya Nabi Muhammad? Di mana lahirnya? Di Madinatul Munawwarah. Baru tahu? Nah, biar pulang. Luar biasa orang namanya Hashim tuh. Luar biasa orang namanya Hashim tuh. Orang Arab udah ngedenger suku Bani Hashim itu udah gemeter dia. Hashim ini orang yang pertama kali mencetuskan rihlatasyita'i yang Allah puji satu surat di Al-Quran. Bepergian di musim panas dan di musim dingin ke Yaman dan ke negeri Syam. Ke negeri Yaman dan ke negeri Syam. Siapa yang pertama kali ngadain itu? Lah, belum 5 menit dulu Pak. Hashim bin Abdi Manaf. Yang sampai Allah puji tuh. Gagasan dia di Al-Quran Allah puji. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Luar biasa. Kalau dibahas panjang lagi tuh tentang Hashim, juga nama aslinya bukan Hashim sebenarnya mah. Dia disebut Hashim karena Hashim tuh suka motong-motong. Suka motong apa? Motong-motong makanan bagi-bagiin ke orang. Motong-motong makan sendiri bagi-bagiin ke orang. Kita cerita ke Abdul Muthalib aja nih. Ini Abdul Muthalib lahir di Madinah karena ibunya orang Madinah. Siapa nama ibunya? Lebih susah lagi nih. Nama ibunya Abdul Muttalib siapa? Istrinya Hashim. Yang kemudian melahirkan Abdul Muttalib namanya Salma. Dari suku Bani Najjar. Kalau dibahas terpanjang lagi nyerempet kemana-mana. Udah pokoknya orang Madinah dia. Sukunya Bani Najjar. Pernah dengar gak cerita Nabi Muhammad waktu hijrah ke kota Madinah? Kan kepala suku pada mau ngambil ontanya Rasulullah tuh. Ya Rasulullah, udah singgah di rumah saya aja ya Rasulullah. Suku kami siap. Kata Nabi, da'aha fa innaha ma'murah. Lepasin onta saya. Ini onta udah dapat ilham dari Allah. Dia berhenti di mana? Nggak usah diatur. Jadi saya di situ berhenti. Ini onta udah dapat perintah dari Allah. Di mana dia berhenti? Itu tempat saya singgah sebelum saya punya rumah. Karena Nabi belum punya rumah Pak ke Madinah. Datang lagi kepala suku yang lain, ya Rasulullah di kita aja. Da'aha fa innaha ma'murah. Da'aha, lepas. Di mana tuh onta deprok? Dia deprok di suku Bani Najjar. Suku yang di situ ada ibu dari Abdul Muttalib. Yang kakeknya Abdul Muttalib lahir di situ. Di rumahnya siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansari, namanya Khalid bin Zaid. Abu Ayyub Al-Ansari. Dah singkat cerita, kita sebenarnya saya mau fokus ke Abdul Muttalib aja nih. Abdul Muttalib lahir di Madinah, namanya Syaibatul Hamd. Karena abahnya meninggal, Hashim ini, Sayyidina Hashim meninggal di negeri Syam. Sampai sekarang kuburannya ada tuh di negeri Syam. Syam itu kalau sekarang 4 negara. Palestina,
Yordania, Lebanon, Suriah. Itu dulu di zaman Rasulullah. Syam tuh 4 negara itu kalau sekarang. Hashim dimakamkan di sana ketika melakukan rihlatash syita'i was-sayf. Lahirlah Abdul Muttalib yatim di Madinah. Hashim, Sayyidina Hashim punya adik yang CS banget sama dia, namanya Muttalib. Siapa namanya? Muttalib. Ini kakeknya, engkongnya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i disebutnya Al-Muttalibi. Kalau Nabi Muhammad Al-Hashimi, keturunannya Hashim. Kalau Imam Syafi'i Al-Muttalibi, keturunannya Muttalib. Jadi Hashim sama Muttalib adik kakak. Di situ nasab Nabi sama nasab Imam Syafi'i ketemu nasabnya. Di Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf. Muttalib bin Abdi Manaf. Muttalib dari Mekah nyamperin ponakan yang yatim di Madinah. Dia bilang, abah kamu di Mekah itu tokoh Hashim bin Abdi Manaf. Sekarang kamu harus ikut ke sono. Dibawa ke Mekah tuh sama mamangnya. Sampai di Mekah, orang Mekah kagak pada tahu kalau Sayyidina Hashim ini punya anak di Madinah. Udah gitu nih anak botok banget. Ngerti masih botok ya? Ganteng banget nih anak. Orang Mekah kagak tahu. Akhirnya begitu Muttalib bawa nih anak, orang pada nanya, ono siapa no Muttalib dibawa ono? Muttalib bawa siapa ono? Ada Abdul. Oh itu budaknya dia kayaknya mah itu. Abdul Muttalib. Ada lagi yang siapa itu budaknya? Ma ahsana wajha Abdul Muttalib. Itu Muttalib budaknya boto amat itu. Siapa ono? Abdul Muttalib, budaknya Muttalib, budak Muttalib, hambanya Muttalib. Orang dulu kan masih ada perbudakan, dikirain hambanya. Padahal itu ponakan. Sampai gini hari kenal kakeknya namanya Abdul Muttalib. Sampai sini ngerti. Sebenarnya mengaji nggak usah banyak-banyak pak, segitu itu pulang makan pulang dah udah. Nggak usah banyak-banyak, kalau kebanyakan takutnya gumuh ntar saya. Tapi ada satu lagi yang istimewa dari beliau. Apa istimewanya? Istimewanya ini biar tahu siapa itu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini, jadi bapak-bapak hadirin sekalian dan ibu-ibu, sumur Zam-Zam itu dulu dari di zaman Nabi Ismail kan ada sumur Zam-Zam. Setelah berapa waktu kemudian itu sumur Zam-Zam ditutup, tertimbun. Dulu Mekah sempat dikuasai oleh satu suku. Walhasil ada gejolak politik, pergolakan politik. Lah di Indonesia kemarin bagaimana? Pintu tol aja sekarang pakai terpal doang pak, diselipi. Kalau bapak-bapak dari Selipi mau masuk ke pintu tol Cawang tuh MT Haryono, hancur, jadi hilang udah. Kan kadang-kadang waktu merubah segalanya begitu ya. Nah sumur Zam-Zam itu dulu sempat ketutup. Dan orang-orang Mekah cuma tahu ceritanya doang. Dulu katanya di sini ada sumur Zam-Zam, nggak tahu belah mana. Gitu. Siapa yang pertama kali ngebuka itu sumur? Sampai gini hari kita orang Kaliabang bisa minum air Zam-Zam. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lah orang yang pertama kali menggali sumur Zam-Zam setelah sebelumnya itu tertutup bertahun-tahun yang sangat lama. Gimana ceritanya itu dia bisa ngebuka beliau? Ceritanya gimana? Ada yang masih mimpi, ngasih mimpi? Bukan. Ada yang ngasih tahu? Bukan, tapi lewat mimpi. Lewat apa Pak? Mimpi. Buka kitab sejarah manapun, ini mimpi. Abdul Muttalib lagi di dekat Ka'bah. Sidna Abdul Muttalib, tahu ada suara mimpi. Mimpi ada suaranya tapi nggak ada rupanya. Ihfiril madnunah. Gali tuh madnunah, digali madnunah. Dia bingung, madnunah suruh gali, apaan madnunah itu ya? Yang kedua kali mimpi lagi, ihfirit thayyibah, gali itu thayyibah. Dia bingung, bangun tidur, apa maksudnya itu? Yang ketiga kali baru ihfir Zam-Zam, la tazif wa la tudham, tasqil hajij al-a'zam, atau la yadhif wa la yazif wa la yudham, yasqil hajij al-a'zam, dan seterusnya dan seterusnya. Cukup panjang begitu.
Galilah sumur Zamzam. Itu sumur airnya kagak bakal kering. Dan gak bakal dicela orang karena terus orang-orang haji jutaan miliaran bisa minum dari air itu nantinya. Letaknya di sini, tandanya ini dan seterusnya. Bangun tidur, pulang ke rumahnya. Waktu itu beliau masih punya anak baru satu, namanya Harith. Makanya beliau juluk kunyahnya Abul Harith. Ya Harith, ya Abah, keluar. Ambil cangkul. Mau ngapain Mbak? Udah ikut Abah, kita gali sumur. Aslinya kan kagak jauh Pak dari Ka'bah, ke sumur Zamzam deket. Nanti kalau umroh tanya sama orang sono, belah mana itu sumur Zamzam? Nggak nyampe ke itu, kelihatan deket begitu. Dulu kan nggak kayak sekarang. Digali, singkat cerita keluar air. Kalau mau ceritain ditentang dulu panjang dah. Intinya keluar kita sekarang bisa minum air Zamzam. Berkat siapa itu? Jasanya besar apa kagak? Siapa beliau? Kakeknya Nabi Muhammad. Terpuji apa kagak itu? Terpuji. Satu lagi. Terakhir nih penutup nih Pak. Pas insyaallah seperempat jam lebih dikit. Abroha, kenal Abroha? Kenalan di mana? Abroha itu yang mau ngancurin Ka'bah. Abroha. Ceritanya panjang lah. Intinya dia udah mau ngancurin Ka'bah. Terus dia nyamperin Mekah. Nah, sebelum eksekusi ngancurin Ka'bah, ini ada penjarahan terlebih dahulu. Jadi harta orang Mekah dijarah-jarahin tuh Pak. Salah satu korbannya kakeknya Nabi Muhammad tuh Abdul Muttalib. Ontaknya dijarah sebanyak 200 ekor. Nah, tinggal dikali tuh Pak. Kambingnya 200 ekor, duit banget itu. Nah kalau onta 200 ekor. Kalau satu ekornya tuh harganya taruh dah 40 juta misalnya. Kali aja 200 berapa tuh? 40 juta kali 200 berapa Pak? Emang kalau lapar suka bego Pak emang gitu. Kenyang kalau lapar bego. Susah connect ya. Banyak deh miliaran. Akhirnya Abdul Muttalib nyamperin Abroha. Abroha di kemahnya. Nah Abroha ini punya kebiasaan jelek ini Abroha. Dia punya kebiasaan jelek Pak Abroha. Abroha itu dia pokoknya mau raja mana kek, mau penguasa manapun, orang ada di congkak dia. Jadi siapapun disuruh di bawah. Lo ada urusan apa? Duduk di bawah lo. Gitu. Jadi orang udah dibikin down duluan sama dia. Siapapun begitu. Sampai akhirnya ajudannya datang, Tuan Raja ada yang mau ketemu. Siapa dia? Pembesar orang Quraisy, tokohnya Mekah. Abdul Muttalib, kabiru Quraisyin di Mekah. Suruh masuk. Masuk. Begitu masuk, ini Abroha langsung bilang, ya kira-kira kurang lebih ya. Silahkan duduk. Dia ikut deprok di bawah baru. Itu ampe orang-orang sekitarnya kagak habis pikir, heran. Ini sejak bujeg raja belum pernah perlakuin orang kayak begini nih. Kenapa Abroha duduk di bawah? Saking Abdul Muttalib ini orang udah ganteng, perawakannya bagus, karismatik. Orang segedeg-gedegnya, orang segeblek-geblek yang model Abroha ngelihat dia, keder. Turun, silakan turun. Ada yang bisa saya bantu? Apa kata Abdul Muttalib? Ya saya mau ngambil onta saya yang 200 ekor itu. Kata Abroha, ini tampang udah segini luar biasa. Saya kira mau ngelarang saya ngancurin Ka'bah kali. Cuma mau ngurusin onta doang. Lihat jawaban Abdul Muttalib. Ana rabbul ibil. Walihadzal bait rabbun sayahmi. Begini Tuan Raja. Saya pemilik onta. Kalau Ka'bah pemiliknya bukan saya. Ada Tuhan yang bakal ngelindungin. Jadi ntar urusannya sama dia langsung. Saya cuma mau ngurusin onta saya karena saya pemiliknya. Akhirnya dibalikin tuh 200 onta, orang-orang Mekah suruh keluar, dan terjadilah apa yang terjadi itu Allah gagalin gitu ya. Dan kita perlu tahu bahwa Abdul Muttalib ini dipuji sama Nabi Muhammad. Di dalam hadis sahih, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari,
ketika terjadi perang Hunain itu tahun ke-8 Hijriah, kira-kira 2 tahun sebelum wafatnya Rasulullah. Itu orang-orang Islam udah banyak banget. Orang Mekah udah pada banyak yang masuk Islam. Mekah udah di tangan Rasulullah. Jadi ini banyak udah umat Islam, rombongannya banyak. Tapi musuh juga banyak. Nah, di awal perang itu umat Islam sempat kewalahan karena merasa bangga begitu ya. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum, sampai akhir ayat. Nah, ketika beberapa sahabat kocar-kacir, Nabi bilang, "Ana an-nabiyyu la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib." Hai kalian para sahabat, asal pada tahu, nih saya putra Abdul Muttalib saya. Saya putra Abdul Muttalib. Saya adalah seorang nabi yang tidak ada bohong sedikit pun. Itu sahabat-sahabat langsung seger lagi digituin sama Rasulullah. Ngingetin satu sosok yang besar di kota Mekah dulu, bernama Abdul Muttalib. Dan Nabi membanggakan kakeknya. Beliau bilang, saya putra Abdul Muttalib. Nah, ulama mengatakan kalau orang udah dibanggain sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini enggak mungkin orang musyrik atau orang kafir. Mustahil Rasulullah ngebanggain orang kafir. Dan dalam riwayat dikatakan siapa yang membanggakan orang musyrik atau orang kafir, maka nilainya di sisi Allah lebih hina dari kecoa. Nabi sudah membanggakan Abdul Muttalib. Mudah-mudahan kita bisa membanggakan Rasulullah SAW. Ini adalah sekelumit kisah dari kakek beliau Abdul Muttalib. Mudah-mudahan dengan kita bawain kisah kakeknya, andai kata saat ini Rasulullah hadir bersama kita, insya Allah beliau senang ya kira-kira? Senang. Biar majlis kita dapat ridhonya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita semuanya yang baru saja tadi menyampaikan tausiah Habib Ahmad bin Saleh, dan semuanya para guru-guru, para masyayikh, semuanya keluarganya Habib Hashim bin Saleh, Habib Hashim bin Ubaidillah al-Bahar. Kita doakan semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita afiat, sehat afiat dalam panjang umur, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini yang belum salat, mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah biar salat. Di antara kita yang akhlaknya belum baik, biar Allah perbaikin. Yang jauh dari orang-orang soleh, biar Allah deketin. Yang belum rutin ke majlis ta'lim, biar Allah kasih taufik hidayah. Ala hadini wa ala kulli niyah salihah wa ila hadrati Nabi SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau ada salah-salah kata, ada kekurangan dan khilafan, itu kebodohan dan kealfaan saya. Mudah-mudahan manfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.